Di antara faedah dari beriman kepada takdir yang tadi Allah sebutkan yaitu tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita berhasil, kita mungkin jadi penguasa yang sukses, kita mungkin ya berhasil naik jabatan, kita mungkin berhasil naik pangkat, mungkin kita berhasil mendidik anak-anak, mungkin kita berhasil mendidik keluarga, mungkin kita berhasil bangun masjid, mungkin banyak hal keberhasilan yang kita raih. Jangan kita sombong. Karena semua sudah digariskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, engkau akan membangun masjid, engkau akan berhaji misalnya, engkau akan umrah, engkau akan menjadi seorang dai, engkau akan menulis sebuah buku-buku agama, ya. Engkau akan begini, engkau akan begitu. Semuanya sudah ditakdirkan sehingga tidak perlu sombong. Toh ini kamu hanya menjalankan garis yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak yakini takdir, kita merasa sombong. Karena saya, kita lupa diri. Allah ingatkan, semua telah tercatat agar kau tidak sedih kalau terkena musibah dan kau tidak sombong kalau mendapatkan keberhasilan. Sebenarnya ini inti dari beriman kepada takdir itu adalah ini. Bukan untuk bertanya, kok Allah begini, kok Allah begitu. Kapan kelompok-kelompok firqah sesat muncullah firqah Qadariyah dan firqah Jabariyah? Karena mereka masuk pada ranah yang bukan ranah mereka. Masuk dalam ranah kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kalau begitu ya enggak akan sampai, karena akal kita tidak bakalan sampai. Tapi ranah kita sebagai makhluk adalah agar tidak terlalu bersedih dan agar tidak sombong ketika mencapai keberhasilan. Toh keberhasilan yang kita dapatkan itu ya sudah takdir. Ya, saya kalau bicara misalnya saya enggak usah bicara saya aja lah. Saya bisa belajar di Madinah. Saya tidak melakukan sebab-sebab tertentu. Artinya saya tinggal di suatu keluarga yang alhamdulillah dulu kami tidak ada yang sholat di keluarga. Satu keluarga tidak ada yang sholat. Yang pertama kali sholat seingat saya adalah saya. Pertama ngaji sholat 5 waktu, baru kemudian adik-adik saya. Seingat saya ya. Kemudian kakak semuanya, ibu semuanya. Ya. Tapi kita hidup di keluarga yang tidak mengenal sholat. Artinya sebab hidayah nggak ada. Sebab hidayah itu tidak ada. Ya. Jadi kalau saya kadang putar TV ada lihat imam Masjid Haram, tidak terpikir saya mau haji, mau umroh, nggak ada. Maksudnya nggak tertarik. Jadi tidak ada dari kecil cita-cita mau jadi ustaz tuh nggak ada. Nggak ada. Artinya sebab hidayah kalau saya pikir nggak ada. Udah hidup di satu, saya sholat rutin itu satu SMA baru saya sholat. Nah, saya ingat di kompleks saya juga, ya saya ingat orang-orang juga jarang sholat. Jangankan sholat Jumatan aja orang jarang. Tidak tahu sekarang insya Allah sudah pada baik. Tapi zaman saya kompleks agak seperti itu. Jadi kurang. Jadi kalau saya mau bilang sebab hidayah kurang. Beda dengan seorang yang tumbuh di dua orang tua yang kemudian mungkin ustadz dan ustadzah. Kalau anak jadi ulama sih wajar, atau anak jadi ustadz wajar. Kalau saya bicara saya zaman dahulu kemudian tinggal di kondisi yang seperti itu, artinya sebab untuk menuntut ilmu hampir-hampir tidak ada. Pikiran semuanya adalah duniawi, ya. Pikiran duniawi. Ini menjalani kegiatan sampai SMA, kemudian tapi seperti itu, seperti Allah, ya ini namanya nikmat. Makanya tahadduts bin nikmat, saya ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Secara sebab tidak ada, tapi Allah takdirkan begitu. Mau diapain? Itu namanya jangan sombong. Jangan sombong. Ada salah seorang murid saya datang, Ustaz, saya dulu paling benci dakwah salaf. Setiap ada dakwah saya lawan, saya cerca, tapi saya seperti kayak seperti kambing conge atau seperti sapi yang ditarik hidungnya, Allah ajak kepada manhaj salaf. Dari benci kepada manhaj salaf sekarang jadi dai. Artinya dia berusaha untuk menentang manhaj salaf, tapi Allah mentakdirkan dia mengenal manhaj salaf. Artinya apa? Dia melakukan sebab anti dakwah. Tetapi justru Allah tunjukkan dia menjadi penolong dakwah. Ini gimana? Itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Maka kalau kita meraih keberhasilan, jangan kita sombong. Inilah manfaat utama dari beriman kepada takdir. Kalau terkena musibah ya sudah, mau diapain? Qadarullah. Apalagi antum sudah prosedural, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah maksimal, sudah ikhtiar, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang antum inginkan, ini namanya takdir. Kalau dapat sesuatu, jangan sombong.